Mengapa kita perlu menggunakan pembelajaran? Mengapa kita perlu menggunakan metode dan teknik ketika mengajar? Satu, agar tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua, ada yang bisa menjawab? Meta, apa meta? Agar pembelajaran berjalan secara sistematis gitu, Bu. Ya, betul. Betul gitu. Tujuan pembelajaran tercapai, pembelajaran berjalan sistematis. Ayo toh, apa jawab lagi? Saya pikir kamu sih tahu semuanya, cuma nggak mau jawab toh. Mesti tahu, udah kuliah perencanaan, udah kuliah pengajaran, tujuan pembelajaran itu tercapai, pembelajaran berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Kalau kamu nggak ada teknik, nanti bisa-bisa malah molor ya pembelajarannya, atau mungkin membosankan ya, agar pembelajaran itu menyenangkan ya. Atau agar siswa itu semangat belajar ya kan. Kalau di PTK itu kan ada tuh peningkatan pengajaran itu kan dengan menggunakan teknik-teknik dan metode tertentu, tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar. Tujuannya itu ya. Latar belakang ini sudah saya jelaskan tadi ya. Surutnya metode lisan dan situasional di Inggris. Nah, kalau secara sejarah ya, kalau dia dari sejarahnya kenapa muncul pendekatan komunikatif, itu karena awalnya pembelajaran itu dengan metode lisan, ceramah ya, sama kayak di Indonesia juga di tahun 60-70-an. Kamu naik belajar telah kurikulum kan ada. Dulu kurikulum tahun 70-an itu CBSA, cara belajar siswa aktif ya. Tapi tidak CBSA, tidak siswanya aktif. Karena CBSA itu malah tekniknya itu ceramah ya. Sama kayak di Inggris juga begitu, dan di Inggris itu tahun 50-an, di Indonesia tahun 70 80-an ya, bahkan sampai 90-an itu masih menggunakan metode ceramah dan situasional. Sebetulnya metode ceramah ini sudah, kalau di Inggris itu sudah didekatkan dengan metode kontekstual atau situasional dulu menyebutnya, tetapi masih dominan di ceramahnya ya. Nah, lalu dia menggunakan metode audiolingual. Jadi seperti kita saat ini ketika pandemi ya, menggunakan model instruksi-instruksi dengan rekaman ya. Kalau pembelajaran itu pakai instruksi-instruksi dengan rekaman audiolingual. Nah, tapi audiolingual itu juga sebetulnya hanya sarana saja kan untuk pendekatan untuk metode ceramah. Sebetulnya kan dia masih tetap ceramah toh. Cuma sarananya aja yang dipindah ke audiolingual, tidak ada interaksi. Nah, waktu itu, di sisi yang lainnya, di bidang ilmu bahasa, khususnya sosiolinguistik, juga sedang berkembang bahasa sebagai media komunikasi. Jadi sedang berkembang fungsi bahasa, ya. Jadi Jacobson, Halliday, ya. Terus yang di sosiolinguistik itu loh, Vino Ciaro, ya. Yang terkenal tuh Jacobson sama Halliday, ya. Wilkin itu juga ya, dia membuat teori-teori tentang fungsi bahasa ya, dirangkum di ilmu sosiolinguistik. Nah, kan di sisi yang lainnya itu yang ngetrend di ilmu bahasa itu tentang fungsi bahasa untuk komunikasi. Nah, ini kan menjadi suatu berlawanan ya. Di sisi yang lain bahasa itu digunakan sebagai media komunikasi, tapi di sisi yang lain masa mengajar bahasa Indonesia itu mengajar bahasa itu kok dengan ceramah. Nah, ini kan berlawanan ya. Harusnya kita menggunakan hasil penelitiannya si orang-orang sosiolinguistik ini untuk mengajarkan bahasa, harusnya kan seperti itu. Nah, maka hasil penelitian ahli bahasa ini dipakai untuk metode mengajar bahasa, yaitu dengan menggunakan pendekatan komunikasi. Pendekatan komunikasi dalam pengajaran bahasa. Sesuai dengan teori variasi bahasa di sosiolinguistik juga ya. Ya, bahwa bahasa itu penggunaannya itu ada ragam tulis dan ada ragam lisan. Nah, ragam lisan pun juga dilihat tujuan-tujuannya. Ya, tujuan-tujuannya ada yang ragam lisan itu tujuannya resmi, ada yang semi resmi ya. Ada yang santai. Nah, ketika kita menggunakan pembelajaran ini dengan komunikasi ya, pendekatan komunikasi, maka kan tidak selalu yang sangat resmi ya, seperti bahasa tulis ya. Bahasa lisan itu kan lebih fleksibel gitu kan. Kalau di teori variasi bahasa kan gitu toh. Ya, sosiolinguistik itu dibedakan bahasanya teori dengan bahasa lisan itu bedanya apa? Kalau lisan itu kan tidak terikat konteks,
bisa melihat konteksnya, bukan tidak terlihat konteks ya. Jadi kita tahu cara menggunakan bahasa itu lebih luas kalau misalnya. Nah, sosiokultural mendukung pendekatan komunikatif. Nah, apalagi di Indonesia ya, sosiokultural ya. Orang Indonesia itu budayanya itu memang budaya ngomong-ngomong. Nah, budaya ngomong-ngomong. Bukan budaya membaca ya. Kita budaya ngomong-ngomong atau budaya membaca? Budaya ngobrol, budaya membaca. Ngobrol, Bu. Iya, ngobrol tuh enak Apple ya. Grup gibah itu wes di HP itu wes pol-polan ya. 10 ada yang di grup gibahnya itu lebih dari 10 nih. Gibah hima ya, gibah kuliah linguistik terapan ya toh, gibah kuliah perencanaan dewe meneh ya, gibah kuliah apa meneh. Budaya ngomong-ngomong ya, meskipun nggak bisa ketemu di kelas, grup tetap jalan ya, ngobrol-ngobrol. Budaya membaca itu kita kurang ya, ini sangat yang alasan berikutnya ini sangat mendukung terutama di negara-negara berkembang ya, di negara-negara berkembang yang sangat kulturnya itu memang kultur yang berbicara timbal balik ya, kulturnya ngobrol ya, jadi kan kalau pendekatan komunikatif itu lebih enak ketika pembelajaran. Nah, prinsip dasarnya apa saja? Prinsip dasar pendekatan komunikatif. Nah, prinsip dasarnya itu apa? Yang kompetensi komunikatif, jadi kemampuan untuk berkomunikasi, ya, kompetensi komunikatif, kemampuan untuk berkomunikasi dan kemampuan ya, kompetensi itu terkait dengan kemampuan ya, kemampuan untuk berkomunikasi. Prinsip dasarnya itu yang mencakup kemampuan berkomunikasi. Apa saja itu kemampuan berkomunikasi? Nah, materi terdiri dari bahasa sebagai alat komunikasi ya karena bahasa itu sebagai alat komunikasi, jadi ketika kita menggunakan pendekatan komunikatif untuk mengajar bahasa, sebetulnya itu gayung bersambut ya, sekalian kita mencontohkan penggunaan bahasa, juga kita menggunakan bahasa itu sebagai alat komunikasi. Nah, desain materi lebih menekankan pada proses belajar mengajar daripada pokok bahasa. Nah, ini karena di awal kita sudah belajar ya bahwa tujuan guru bahasa itu bukan membuat siswa menjadi ahli bahasa, tapi membuat peserta didik terampil berbahasa. Nah, ini yang perlu kalian ingat-ingat sebagai seorang guru bahasa. Meskipun di perguruan tinggi yang namanya Prodi PBSI di manapun se-Indonesia Raya ini ya, pasti ya mata kuliahnya itu setengahnya untuk membuat orang itu menjadi ahli bahasa, setengahnya lagi untuk membuat orang bisa mengajar bahasa Indonesia, dan sebagiannya lagi memahami sastra dan mempraktekannya untuk apresiasi sastra ketika mengajar di sekolah. Memang seperti itu desain materinya. Mengapa kok didesain begitu, Bu? Tidak kuliah kita itu kok dari semester 1 sampai 8 didesain bukai kompetensi dasar. Tidak, itu hanya materi saja, bahan saja kompetensi dasar itu. Tapi kan kita dibekali dulu teori-teori bahasa supaya kalau kita bisa mengembangkan kurikulum, kita bisa membuat materi itu dari bahan baku yang kita punya. Ya, jadi tidak seperti orang matematika. Coba kamu tanya temanmu yang jurusan matematika. Kalau temanmu yang jurusan matematika itu, nah dia kan kuliahnya diajari aljabar, diajari materi-materi begitu yang nanti materi itu akan diajarkan ketika dia mengajar. Tapi kan kamu tidak ada mata kuliah pantun, tidak ada mata kuliah drama, satu-satu kan tidak ya. Mungkin teori drama itu pun secara luas ya, teori yang sangat mendalam untuk penelitian fungsinya ya, tidak untuk pembelajaran. Ya, gitu. Nah, tapi kita tidak mengajarkan itu semua ya, dan tujuan kita itu untuk membuat terampil. Nah,
bahan-bahan yang dimiliki itu hanya bahan baku saja ya, yang kita pelajari, yang kita berikan ke siswa itu yang intinya. Tuh, hal itu prinsip dasar komunikasi. Nah, prinsip dasar komunikasi itu ada pembicara. Dalam hal ini mungkin guru, mungkin siswa. Ya, jadi timbal balik tidak hanya guru saja. Pesan yang harus disampaikan itu materi yang harus disampaikan. Bicara yang berfungsi. Nah, komunikasi tentu saja alat bicara, saling mengerti ya. Nah, jadi yang namanya komunikasi itu saling pengertian timbal balik ya, timbal balik tidak salah satu pihak. Ya, kalau salah satu pihak itu namanya ceramah ya, namanya ceramah kalau salah satu pihak itu tidak ada timbal balik ya. Maka kalau dalam pembelajaran di kelas itu kamu harus mengupayakan timbal balik ya, timbal balik. Jadi jangan satu pihak gurunya saja yang berbicara. Nah, fungsi bahasa diperhatikan. Fungsi bahasa itu tidak hanya untuk menunjukkan ideologi, tapi juga komunikasi, ideologi ya. Jadi kadang-kadang kita menggunakan komunikasi itu untuk menjelaskan materi ya, kadang-kadang untuk memancing siswa yang menjelaskan, menginterpretasi jawaban siswa. Nah, ini sudah di awal saya katakan tadi. Mengapa kok pendekatan komunikatif itu dipakai dalam mengajarkan bahasa Indonesia? Ya, karena bahasa Indonesia itu telah dikuasai siswa, mahasiswa dalam ini mungkin kalian nanti siswa ya. Bahasa Indonesia itu sudah dikuasai siswa karena Indonesia itu bilingual ya. Bahasa Indonesia itu bahasa kedua tetapi bahasa negara. Jadi tidak seperti bahasa asing. Ya, bahasa Indonesia itu sebetulnya sudah dikuasai oleh siswa karena orang Indonesia itu bilingual, bisa bahasa daerah dan bisa bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Bisa bahasa daerah dan bisa bahasa nasional, bahasa Indonesia. Itu kan sudah dikuasai, toh. Nek kamu buat tegaskan materi terus ya percuma. Sejak SD itu materi-materi sudah diberikan. Tata bahasa pun juga sudah sejak SD diberikan. Cara membuat kalimat yang harus ada subjek predikat, sebetulnya kan sejak SD sudah diberikan. Dan mahasiswa sudah bisa berbahasa Indonesia secara lisan dan tertulis ya, sehingga kita tinggal mengulang lagi ya, tinggal membiasakan. Nah, ini bersambung dengan kalau bahasa itu keterampilan ya, jadi kan tujuannya itu untuk membuat siswa itu terampil, bisa ya, materi yang diberikan itu sedikit, tetapi tujuannya membuat siswa terampil. Nah, ini ada cerita nih, baru-baru ini dosen PBSI itu diundang oleh Pak WR1, ya, Pak WR1, kami semua, saya dan Bapak Ibu dosen yang lainnya. Nah, kaitannya itu apa? Kaitannya itu Pak Dekan-dekan di fakultas lainnya itu pada protes. Kenapa kok mahasiswa itu kemampuan nulis proposal skripsinya itu sangat rendah? Ya, mereka itu menyalahkan ya atau menuduh ya, mata pelajaran bahasa Indonesia itu tidak efektif yang diajarkan di prodi lainnya. Ya, misalkan di teknik mesin, di sipil itu kan semua ada prodi bahasa Indonesia ya. Semester 2 itu kan mereka ada bahasa Indonesia 2 SKS. Nah, lalu bagaimana sikap kita ketika dipanggil Pak WR1 itu ya? Kita menjelaskan ya, kalau bahasa itu keterampilan, nggak bisa kok diajari bahasa Indonesia 2 SKS ya. Ketika semester 2 lalu semester 7 nanti dia menjadi expert nulis skripsi kan tidak. Kalau nggak pernah dipraktekkan ilmunya kan nggak bisa. Coba sekarang lihat proposal skripsi yang anak bahasa Indonesia sendiri. Apakah sudah betul? Apakah penulisannya semua sudah baik? Nah, itu kan hanya beberapa yang kurang baik itu banyak masih, sehingga di depan, sedangkan di depan. Nah, itu padahal udah diajar bahasa Indonesia selama 4 tahun. Nah, ini selama 2 semester ya, mintanya nanti ketika semester 7 bisa nulis skripsi itu dosen-dosennya nggak usah ngurusi kalimatnya ya, ngurusinya itu kontennya aja, maunya begitu ya. Sulit ya kalau maunya seperti itu ya tuntutan bahasa Indonesianya ya. Karena bahasa Indonesia, kecuali setiap semester ada mata kuliah bahasa Indonesia. Nanti jadinya prodi bahasa Indonesia. Gimana ya? Sulit ya. Kalau menurutmu seperti apa? Sulit ya? Nggak bisa. Coba kamu kuliah menulis satu dulu. Apakah setelah kuliah menulis satu lalu kamu bisa bikin makalah baik tulisannya? Enggak ya. Saya kok baca makalahnya mahasiswa semester 3, semester 4 itu tetap tulisannya nggak bisa berkembang interpretasinya. Nah, itu karena menulis itu proses ya. Jadi nggak bisa sekali ya. Pak WR1 malah menyarankan begini, kalau bisa mahasiswa itu diberi buku pedoman, Bu, supaya nanti kalau dia sudah semester 7 skripsi, dia mau nulis itu bisa buka pedoman itu ketika mau menulis skripsi. Ya ada, tak jawab ya, pedomannya ya PUEB. Nah, mau dikasih apa lagi? Tapi apakah kamu dengan baca PUEB lalu bisa nulis dengan baik? Nah, belum tentu ya. Karena menulis itu banyak faktor, proses ya. Menulis itu kan dua utamanya. Pertama itu
gagasan, yang kedua itu tata tulis. Nah, kalau gagasannya dia itu masih minim, ya mesti sulit berkembang untuk mengembangkan ide. Yang kedua tata tulis. Nah, tata tulis itu tidak bisa sekali jadi. Menulis itu kan yang namanya menulis satu kegiatan kelihatannya, tapi sebetulnya sedang menjalankan 3 kegiatan. Yang pertama membuat draft, yang kedua menulis, yang ketiga menyunting, dan yang keempat memperbaiki hasil suntingan. Ya. Sekali menulis kan 4 kegiatan sebetulnya yang dilakukan. Nah, kalau dia cuma menulis kegiatan yang kedua, kan tidak bisa, ya, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu yang kurang dipahami ya. Kemarin kita ya semua ya dosen-dosen ya Pak Sam ya saya itu semuanya menjelaskan ya bahwa bahasa Indonesia itu nggak bisa ya dibuat seperti mata kuliah eksak ya yang kalau lupa itu buka rumus itu nggak bisa ya karena itu proses keterampilan. Nah dalam ini ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Adakah pertanyaan sampai di sini? Belum? Belum, Bu. Belum ya. Kamu beri pendapat dong, bisa nggak kira-kira ngajar 2 SKS Bahasa Indonesia lalu mahasiswa bisa nulis proposal skripsi? Menurutmu bisa nggak? Tidak bisa, Bu. Susah. Ya nggak bisa ya, susah. Apalagi yang diajar itu dulu semester 2, skripsinya tuh semester 7 ya. Nah, jauh jaraknya. Itu memang kalau bukan orang bahasa itu kurang mengerti ya model-model seperti itu ya, kurang mengerti karena menulis itu proses ya. Mungkin dosen-dosen yang lainnya itu sudah bagus tulisannya ya karena proses ya, karena mereka udah melewati S1 nulis proskripsi, melewati S2 menulis tesis. Nah, gitu ya. Jadi beda ya kalau misalkan menuntut untuk dosen pembimbing 1 dan 2 itu tinggal ngecek materinya ya, tidak perlu ngecek tulisannya mahasiswa itu nggak bisa ya, karena saya pun juga pengalaman bimbing skripsi di PBSI udah 3 tahun ini ya, itu juga mesti jadi editornya mahasiswa itu ya. Nah, meskipun mahasiswa itu sudah berkali-kali disarankan untuk ini koreksi teman sejawat itu loh, nah, ganti-gantian. Jadi misalnya Singgih yang lagi meh sempro, Kartika sing koreksi, nanti gantian. Aan sik mau sempro, nanti Faradina sama Linda, misalkan ya putar-putar gitu 3 orang ya. Udah disarankan seperti itu ya, tapi ternyata juga ketika sempro juga kita masih atau sebelum sempro ya, ketika mau bimbingan itu juga masih banyak tulisan-tulisan yang nggak tepat ya, penulisan-penulisan yang kurang tepat. Apalagi waktu cuma 2 SKS. Nah, itu jadi mengajar itu bahasa Indonesia itu mengapa jamnya banyak ketika di sekolah itu ya begitu ya. Karena harus membuat siswa itu latihan-latihan itu yang paling penting, latihan-latihan. Jadi sekadar menulis itu ya menulisnya nggak usah banyak-banyak ya. Saya kalau ngajar MKU itu nggak tak suruh untuk menulis banyak-banyak ya. Paling menulis itu 1 paragraf tentang bidangmu ya. Atau kalau tidak itu bisa peternakan ya menulis apa artikel tentang peternakan 1 paragraf atau berapa gitu ya. Nah, setelah itu kita koreksi bareng-bareng. Nah, nanti kan selanjutnya diharapkan itu bisa dipakai terus ilmunya. Nah, oke. Sekarang kita balik lagi ke mengajar. Nah, ini juga sebagai peluang ya, sebagai peluang bagi kamu lulusan bahasa Indonesia, prodi bahasa Indonesia. Jangan berkecil hati. Kenapa? Karena mata kuliah bahasa Indonesia itu selalu ada di semua program studi. Nah, di semua program studi itu ada 2 SKS. Jadi kalau kamu nanti lulus S1 mau lanjut S2, nah itu lapangan pekerjaannya itu lebih banyak dibandingkan jurusan yang lainnya ya. Nah, karena banyak misalkan kayak di Untidar itu ada 20 prodi ya, satu prodinya ada 3 kelas. Berarti ada 60 kelas, 60 kali 2 SKS, ada 120 SKS. Kalau diajar dosen itu maksimal ngajar 12 SKS, berarti harusnya Universitas Tidar itu butuh 10 dosen bahasa Indonesia yang khusus ngajar MKU ya. Tapi selama ini MKU itu dipegang oleh prodi bahasa Indonesia karena ada prodinya. Nah, kalau kampus-kampus lain yang nggak ada prodinya, kayak di UMM itu kan nggak ada prodi bahasa Indonesia. Nah, mestinya kan mereka butuh dosen bahasa Indonesia yang asli memang bahasa Indonesia. Kalau prodinya banyak ya, kalau 20 prodi aja paling nggak butuh 10 dosen ya. Nah, bandingkan di kampus itu ada bahasa Indonesia itu ada berapa kampus. Nah, itu menjadi lapangan kerja buat kita ya, menjadi lapangan pekerjaan ya.
Dulu saya sebelum mengajar di Untidar itu mengajar di UIN Wali Songo ya, bahasa Indonesia, mengajar MKU bahasa Indonesia. Di sana itu butuh 20 dosen MKU bahasa Indonesia waktu itu. Ya, karena di sana ada 25 program studi dan tidak ada program studi bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau ngambil dosen luar itu kan bisa ya, karena satu dosen dikasih 12 SKS-an itu lumayan itu ya. Semester gasal genap itu ada materi, ada pelajarannya semua, mesti ada, dibutuhkan terus ya, karena mereka banyak prodi dibagi dua, ada yang di semester gasal, ada yang di semester genap. Nah, itu menjadi peluang kita ya, menjadi peluang kalian semua nanti kalau yang lulus S2, misalkan belum mengajar di kampus yang ada prodi PPSI-nya, nah bisa mengajar di MKU dulu di kampus-kampus lainnya. Nah, kita lihat sekarang lanjutannya ya, subbab berikutnya. Metode ya, metode pendekatan komunikatif itu secara dasar ada dua, simulasi dan kaji ya. Secara umum itu ada dua, metode simulasi dan metode kaji. Nah, bedanya apa? Ya, nanti metode ini dilahirkanlah teknik-teknik yang kamu bisa membuat sendiri, yang kamu diajari Bu Mulas, diajari Bu Ayu, Bu Fristia, itu kan teknik mengajar ada puluhan, ratusan ya yang diajari oleh Bapak Ibu dosen yang lainnya. Nah, itu sebetulnya pokok awalnya itu dari dua metode ini, simulasi dan kaji. Kalau metode simulasi itu mengajarkan bahasa dalam kelompok, kalau metode kaji itu mengajarkan bahasa secara individu, ya, pembiasaan sehari-hari. Ya, kalau simulasi itu kelompok. Nah, salah satu ahli bahasa itu ada yang mengatakan ya bahwa mengajar bahasa Indonesia itu paling mengajar bahasa, maaf, tidak hanya bahasa Indonesia, itu paling efektif itu dalam kelompok, ya. Karena dalam kelompok atau komunitas itu kita bisa maksimal menggunakan bahasa tanpa interferensi yang lainnya. Nah, kalau tidak dalam kelompok, kamu pengen ahli bahasa, pengen pinter bahasa Inggris, terus di kelas kamu ngomong Inggris terus ya. Misalkan si G itu terus ngomongnya Inggris terus ya. Nanti kamu diharani kemaki ya. Beda kalau memang itu kelompok bahasa Inggris ya, memang harus ngomongnya Inggris di situ ya. Harus ngomongnya bahasa Inggris di situ ya. Kamu pengen meta itu karena seneng drama Korea, pengen mendalami bahasa Korea misalkan. Sehingga di kelas itu ngomongnya ke Korea-Koreanan ya. Ke Korea-Koreanan ya, tidak ya kamu diarani kemayu nanti ya. Nah, kecuali kalau kamu punya komunitas belajar bahasa Korea. Nah, di situ kamu bisa ngomongnya pakai bahasa Korea ya. Bisa saling bertukar informasi tentang pembelajaran bahasa Korea. Nah, itu metodenya simulasi ya. Jadi dalam kelompok, caranya seperti apa? Misalkan satu kelas ini dibagi beberapa kelompok ya, lalu diberi topik pembicaraan. Ya, topik pembicaraannya apa? Misalkan mau ini pidato ya, pidato acara resmi kenegaraan. Nah, misalkan mau bikin teks pidato resmi kenegaraan, presiden mau buka acara SEA Games misalkan, presiden mau buka acara apa ya, SEA Games misalkan, atau mau buka acara keagamaan. Nah, kan setiap tahun kan presiden harus buka acara-acara keagamaan yang diadakan secara nasional. Nah, itu topiknya itu, sehingga kamu suruh untuk bikin teks dan mempraktekkan pidatonya. Nah, ditaruh di kelompok dulu ya. Sama-sama pidato untuk acara A, acara B, acara C, acara D, acara E. Lalu guru berkeliling tuh mengawasi, betul enggak yang dikatakan siswa, yang ngomongnya tuh sudah betul atau belum, ya berbahasanya sudah baik atau belum. Nah, dari situ nanti dinilai, oh ternyata dia sudah tepat, ya pembelajarannya sudah tepat. Oh, belum tepat. Nah, kalau belum tepat itu nanti dikumpulkan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Oh, misalkan kesalahan paling sering itu kesalahan ketika membuka pidato, misalkan membuka pidato itu ada yang hanya ucapan terima kasih, tidak menyebut para hadirin. Nah, maka dikoreksi, harusnya seperti ini. Koreksinya itu secara klasikal ya. Mencatat kesalahan yang muncul, mengevaluasi secara klasikal. Nah, yang kedua metode kaji ya, pengkajian. Pengkajian ini dilakukan secara individu ya. Jadi guru membuat sampel-sampel 1-2 orang yang disuruh maju ke kelas ya, disuruh maju ya. Siswa yang disuruh maju ini kemudian diamati secara bersama-sama. Ya, diamati secara bersama-sama, semua diminta untuk mencatat kesalahannya. Ya, dan kemudian kesalahannya itu diperbaiki dan dibahas di kelas. Jadi misalkan ada
sama-sama disuruh untuk membuat teks pidato dan mempraktekannya. Nah, 5 orang yang disuruh maju. Nah, 5 orang ini disuruh menilai. Misalkan 5 orang ini Hanafi. Nah, Hanafi 1. Hanafi suruh maju, teman-teman yang lainnya suruh menilai Hanafi. Ya. Nah, nanti terus model yang kedua siapa misalkan. Model yang kedua misalkan Dita, ya, Dita disuruh model yang kedua. Nah, model Dita pun juga diamati semua teman satu kelas. Ya, model yang ketiga Kartika, Kartika juga gitu diamati satu kelas. Nanti kesalahannya apa? Jadi membuat sampel. Nah, ini tekniknya bisa macam-macam ya. Tekniknya kalau sudah diterapkan di kelas bisa macam-macam. Dulu ketika saya mengajar di SMA, itu saya pernah menerapkan ini ya, metode kaji ya, dengan cara membuat orator idol ya, dulu membuat orator idol. Nah, pura-puranya jadi ini ya, ahli orator idol itu ya. Jadi awalnya ada kompetisi dulu yang babak audisi ya, babak audisi itu di kelompok. Nah, di kelompok dulu 8 orang di audisi dalam kelompok. Nah, lalu kelompok itu nanti mengeluarkan siapa yang jadi juara. Nah, juara-juara dalam kelompok ini suruh maju di kelas dan ada perwakilan kelas 3 orang yang jadi komentator. Nah, ini variasi aja biar nggak boring ya. Nah, jadi nanti selain teman-teman yang lainnya itu memberikan nilai, kasih nilai di kertas gitu ya, dikumpulkan di suruh gini ya, 8, 9 atau berapa gitu, ada 3 orang yang jadi juri kayak di Indonesian Idol itu loh. Nah, ada yang jadi juri nanti. Nah, yang jadi juri itu ya suruh komentar yang nanti di antara 3 orang itu pilih satu teman yang paling lucu ya, yang komentarnya itu suka lucu-lucu. Nah, biar menimbulkan tawa, jadi tidak bosen kelasnya ya. Nah, 3 itu nanti disuruh untuk komentari ya. Nilainya nanti diambil dari nilai teman-temannya itu berapa. Nah, gitu. Itu variasi tekniknya aja. Nah, itu kan bergantung kreativitas guru ya. Makanya teknik itu tidak diajari secara langsung, tapi diajari cara untuk menentukan teknik iya. Tapi kalau caranya tekniknya harus ini tidak. Teknik itu boleh diciptakan sendiri ya. Kalian boleh membuat teknik sendiri. Nih, lobet ini punya saya. Kendala tinggal satu aja, kendala. Satu slot aja ya kendala. Kendala dalam pendekatan komunikatif, 1, peserta didik yang tidak aktif ya. 2, penyusunan bahan ajar yang memerlukan waktu sebelumnya. Pendekatan komunikatif akan gagal kalau siswanya itu nggak aktif ya, ditanya diam, atau mungkin kamu memberikan pertanyaan yang tidak relevan ya, jadi jauh dari angan-angan siswa. Misal kamu mengajar di daerah SM3T, di daerah tertinggal ya. Kan sekarang ada program pemerintah itu, dulu mengajar di daerah tertinggal. Nah, sampai di sana kamu mengatakan, siapa yang sudah pernah baca Harry Potter? Ayo, mereka belum tentu tahu Harry Potter ya. Atau siapa yang sudah tahu karyanya Dewi Lestari ya? Kita perlu berpikir ulang ya. Ini sudah sampai sana apa belum ya? Internet aja sulit di sana. Nah, kamu yang umum-umum saja. Siapa yang pernah baca novel? Nggak tahu mungkin novel itu apa, siapa yang pernah baca buku cerita, siapa yang pernah baca buku. Nah, awali dari hal-hal yang sederhana gitu. Penyusunan bahan ajar. Nah, kalau pendekatan komunikatif itu enak di kelas, tapi butuh perjuangan ketika menyusun bahan ajar. Kita kan butuh dulu untuk membaca, oh ini loh teori-teorinya, tapi tidak itu semua yang kita berikan. Yang diberikan itu hanya beberapa yang relevan dengan jenjang pendidikan siswa. Kendalanya guru ya, mungkin guru kurang bisa aktif ya, guru kurang punya kurang kreatif untuk cari teknik-teknik. Nah, kendalanya itu gitu, kurang kreatif untuk cari teknik-teknik sehingga monoton pembelajarannya. Tuh, nanti ada soal di Elita tapi belum saya edit ya. Belum sempat saya edit soal di Elita. Nanti coba tak edit dulu soal di Elita. Belum sempat saya edit soalnya di Elita.
saya edit dulu soal di Elita sebentar, setelah itu saya bagikan di grup ya kalau sudah siap soalnya. Tuh. Oke, ada pertanyaan sampai sini? UTS sesuai jadwal ya? Cukup? Berapa nomor Bu itu soal lisannya Bu? Soal lisannya 5 palingan 5, satu orang 5. Nggak banyak ya. Kalau lama-lama nanti nggak kebagian teman-temannya. Ya asalkan kamu udah ngerti, paham materinya itu kan sudah cukup dah. Mau yang penting itu prakteknya nanti di kelas ya. Berarti praktek mengajarnya itu kan membekali teori ya. Tapi kayak gimana kalau kita mau praktek di kelas kalau kita nggak tahu teori-teorinya, falsafah-falsafahnya. Linguistik terapan tuh sebetulnya isinya tuh falsafah-falsafah mengajar bahasa Indonesia ya. Pengembangannya itu nanti ada di mata kuliah pengajaran. Nanti di tahun 2022 kita kan ganti kurikulum. Nah, kamu kan ikutnya kurikulum 2017. Setiap kampus itu kan wajib 5 tahun sekali peninjauan kurikulum. Nah, kemarin kita sudah mulai untuk benah-benah kurikulum ya, rapat-rapat peninjauan kurikulum ya. Nah, mungkin mata kuliah linguistik terapan ini akan yang di-delete ini, salah satu mata kuliah yang akan di-delete, diganti mata kuliah yang lainnya yang lebih dibutuhkan mahasiswa untuk saat ini ya. Berdasarkan beberapa pertimbangan karena kan udah ada mata kuliah pengajaran ya, udah ada mata kuliah pengajaran, ada mata kuliah perencanaan. Linguistik umum itu linguistik terapan itu sangat luas ya, sangat luas sebetulnya. Kalau di Undip itu jadi prodi sendiri itu linguistik terapan itu, jadi satu prodi sendiri. Nah, kita kan sudah linguistik terapan, salah satunya pengajaran bahasa, sudah ke fokus pengajaran bahasa. Jadi yang kita lakukan itu ya sudah linguistik terapan sebetulnya, yang kita pelajari selama 145 SKS itu. Nah, jadi nanti tumpang tindih ya, maka ada evaluasi untuk mata kuliah linguistik terapan. Tuh, dulu banyak mata kuliah yang dievaluasi ya, dulu sebelummu itu ada namanya mata kuliah itu, apa dulu itu? Analisis kesalahan berbahasa. Sekarang sudah nggak ada. Adanya teknik penyuntingan. Itu tumpang tindih antara anakes dengan teknik penyuntingan. Maka anakes itu dihapus. Seperti itu ya, kita setiap 5 tahun itu mengubah kurikulum. Karena apa? Kebutuhan peserta didik itu atau kebutuhan mahasiswa itu kan berubah-ubah. Kalau dulu hanya media pembelajaran, besok media dan teknologi pembelajaran. Dulu zaman saya sekolah itu, zaman saya kuliah itu ya metode pembelajaran. Nah, kuliah media itu ya yang diulangke ya media-media bikin apa itu dari jarum jam ya. Oh, nanti siswa suruh milih itu loh. Bikin kok jarum jam. Kayak cakram itu loh, terus suruh milih. Nah, dulu kayak gitu-gitu ya, bikin medianya tuh kita bikin semalaman di kos ya. Atau bikin apa ya. Dulu kayak gitu-gitu ya. Sekarang kan sudah banyak yang aplikasi-aplikasi ya, ada Photo Voice, aplikasi-aplikasi lainnya. Gitu ya, melihat tren-tren ya. Kurikulum sekolah juga kan begitu toh, melihat kebutuhan, melihat tren pasar seperti apa. Gitu teman-teman, ada yang mau kita bahas lagi? Cukup? Bu, untuk materi UTS berarti sampai terakhir ini, Bu? Sampai pendekatan komunikatif. Mulai dari linguistik pengertian linguistik terapan, objek kajian linguistik terapan, perbedaan guru bahasa, ahli bahasa, terus tujuan pengajaran bahasa di SD, SMP, SMA, pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa. Itu kelihatannya ya. Itu aja. Bu, ulangi Bu, terlalu cepat. Nah, itu materi yang kamu pelajari dari awal toh, kok ada diulangi. Oh, yang kemarin-kemarin itu Bu, berarti. Kemarin itu. Ya. Oke, udah ya. Nanti presensinya itu bisa terekap dari yang join di ini ya, yang join di Zoom meeting ya. Nah, ini karena saya pakai Zoom meeting yang premium itu nanti udah ada downloadan rekapannya itu yang join itu siapa aja. Jadi tidak usah saya panggil aja untuk menghemat waktu. Gitu teman-teman ya. Nah, ini Pak Menteri itu ya, Pak Menteri Nadiem itu ya, ini merevolusi besar-besaran ini kuliah ya. Jadi ada banyak sekali program-program baru dari pemerintah dan sekarang itu trennya ya. Trennya orang keren, trennya mahasiswa keren itu yang ikut program-program pemerintah seperti MBKM, ikut kompetisi-kompetisi kayak PMB, KBMI, kayak gitu-gitu sekarang trennya itu ya. Jadi kemarin itu
kalau menghitung kinerja itu kinerjanya dari situ dan banyak sekali program-programnya ya, sehingga banyak yang harus diurus ya, program-program baru ya. Ini bentar lagi ada banyak program lagi nih ya. Yang belum ikut program-program kemarin nanti bisa ikut program-program yang lainnya ya. Itu. Ya. Tapi lumayan ya, banyak yang lolos ya kemarin ya. Ini KBMI itu banyak lumayan Yang yang KBMI lolos. banyak, Bu. Iya. Ya, PSI terus kebanyakan kampus mayoritas. mengajar juga bahasa Indonesia udah paling banyak pesertanya ya. Paling banyak itu 19 banding ke prodi lainnya. Itu bergengsi itu ya, kampus mengajar itu ya. Kalau apa namanya program yang bergengsi itu termasuk ya kampus mengajar itu. Terus apa namanya kompetisi-kompetisi itu juga sama ya. Kayak kamu ikut nanti kalau ada program-program lagi yang belum lolos program ini bisa ikut program-program yang berikutnya ya. Lumayan ini ya sekarang dibandingkan prodi-prodi yang lainnya itu PBSI udah lumayan maju ya, banyak yang ikut ini ya. Kan sekarang kalau menghitung kinerja program studi itu dilihat dari program-program yang diikuti ya. Program-program yang diikuti itu apa saja. Kan ada berapa 8 kegiatan, 8 bentuk utama kegiatan semestinya ya, tapi pemerintah kan masih berjalannya baru 2 toh, Permata Sakti atau pertukaran mahasiswa dengan yang kampus mengajar. Baru itu yang dikelola untuk yang program Merdeka Belajar. Di samping itu juga digalakkan lagi atau ditingkatkan lagi itu partisipasi di program-program hibah untuk mahasiswa ya, program-program kayak PKM itu loh. Nah, kemarin kami itu ada sosialisasi langsung dari Pak Menteri ya. Nah, kalau PKM itu disuruh untuk ini lagi ya, untuk lebih ditekankan lah kalau untuk Pak Nadiem. Karena kalian tahu sendiri ya, basicnya Pak Nadiem itu apa tuh? Basicnya Pak Nadiem itu kan ini ya, apa? Iya, basicnya Pak Nadiem itu kan orang yang teorinya itu nggak terlalu dini ya. Yang penting itu praktek-praktek bisa bisnis ini itu udah hebat, dah top ya. Ya, basicnya itu startup ya, pembuat startup. Jadi kan makanya arahnya kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Merdeka ya. Jadi nggak harus orang itu belajar di kampus toh ya, di ini. Itu melihat ini ya, melihat apa namanya yang sedang berkuasa ya. Nanti kalau Pak Nadiem di reshuffle ya bisa ganti meneh ya. Ya, jadi nanti ini ya. Kalau dulu kan yang bergengsi itu bagus-bagusan IPK ya. Era saya kuliah itu bagus-bagusan IPK ya. Era saya kuliah itu yang keren itu yang IPK-nya bagus, yang akreditasinya bagus ya. Yang keren itu nek zaman saya kuliah dulu. Zaman sekarang itu ya tidak ya. Zaman sekarang itu sudah ada sertifikat-sertifikat pendukung kuliah itu udah banyak. Nek zamanku dulu ya nggak ada ya. Zaman saya dulu itu ya cuma ya kuliah ya nilainya bagus sudah itu. Ya program-program lainnya tuh nggak ada. Beasiswa paling ya, beasiswa itu. Sekarang nggak beasiswa itu biasanya swasta, pihak swasta yang memberikan. Yang pemerintah itu melalui program-program memberikan dana ke mahasiswa itu melalui program-program. Nah, itu ya perkembangan zaman itu sudah seperti itu ya, sudah semua itu berjalan itu sudah sangat cepat ya. Nah, sekarang itu 50% dosen itu harus sudah S3 ya. Nah, sekarang itu trennya harus begitu ya, sekolah ya. Jadi bagi kami para dosen itu sekarang tuntutannya itu sekolah ya, sekolah lagi tuntutannya. Lalu penelitian itu nak zaman dulu itu ya akeh-akehan diterima ya. Jadi dulu itu hitung-hitungannya bahasa Indonesia siapa yang diterima penelitiannya paling banyak dosennya. Dulu gitu. Sekarang enggak, siapa yang citasinya paling banyak. Nah, sekarang pertanyaannya gitu ya. Siapa yang artikelnya itu disitasi orang paling banyak. Siapa yang artikelnya itu di jurnal yang bereputasi. Nah, sekarang gitu ya. Jadi enggak kayak dulu ya, enggak kayak dulu. Tuntutan itu setiap tahun berubah sehingga cara mengajar juga berubah, kurikulum juga berubah. Tuh, teman-teman ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita ketemu lagi nanti ketika UTS ya. Ketika UTS biasanya saya melalui Zoom ya, Zoom satu-satu atau kalau tidak biasanya ada yang terkendala itu ya melalui WA. Ya. Tapi secara umum ujiannya lisan. Terima kasih perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.